sehingga membuat Nagaya ini mendapatkan pengakuan dunia. Ya, jadi seperti ini. Ketika Anda membeli aset digital, apa yang Anda beli? Angka. Betul? Ya, seperti apapun mereka membuatnya, konsepnya seperti apapun, ujung-ujung yang kita beli adalah angka. Betul tidak? Ya. Nah, angka itu menunjukkan apa? Terkadang tidak ada. Beberapa ada yang ada, terkadang tidak ada. Ya sudah, angka saja. Ya, bagaimana dengan Nagaya? Ya, kalau misalkan dia hanya angka saja, dia akan mudah menjadi alat spekulasi. Karena tidak ada landasan, tidak ada fondasi. Ya, di Nagaya, ketika Anda membeli Nagaya, supply total di Nagaya adalah 50 juta koin. Hanya, ya tidak akan bisa bertambah. Setiap kali Anda membeli Nagaya pada tahap ICO, ya pada tahap sekarang, di tahap awal, sebelum listing, 50% dana yang Anda gunakan untuk beli Nagaya, berapapun Nagaya yang Anda beli, digunakan untuk membeli backup emas. Backup emas ini punya siapa? Punya Anda. Ya, apa yang terjadi di sini? Kalau misalkan harga Nagaya naik, dia akan naik tinggi, tapi kalau misalkan dia turun, dia tidak akan turun di bawah nilai emas yang membackup. Kenapa? Gara-gara Anda nggak akan dong mau jual Nagaya Anda di bawah nilai emas yang backup. Setuju? Mendingan Anda kembaliin ke perusahaan, Anda ambil emasnya, betul kan? Ya, tapi tidak 100%. Kalau dia 100%, dia segitu-segitu saja. Hanya 50%. Ya. Nah, ada alokasi lainnya yang akan digunakan untuk menjalankan proyek. Ya, proyek yang sekarang per video ini dibuat jalan sudah 1. Ya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya proyeknya seperti apa. Dari proyek, ya, dari keuntungan net profit proyek akan ada alokasi yang digunakan untuk dikembalikan kepada Anda sebagai holder Nagaya. Dalam bentuk apa? Penambahan emas dan benefit lainnya. Jadi Anda bayangkan, Anda beli Nagaya, ini Nagaya Anda, ya, 50%-nya sudah di backup emas, Nagaya jalankan proyek, dari proyek ada keuntungan, dia tambahkanlah backup emas Anda, backup emas total, ya, tapi Nagaya kan tidak bisa bertambah, hanya ada 50 juta, berarti backup emas akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Inilah kenapa Nagaya disebut sebagai konsep hybrid, ya, karena di luar sana sudah ada yang namanya stable coin, ya, tapi stable coin itu berarti full 100%. Satu koin di backup dengan apapun, ya, emas kayak apa kayak, tidak bertambah. Di Nagaya dia hanya 50%. Agar tetap bisa ada alokasi untuk menjalankan proyek yang bisa menambahkan backup tadi. Jadi nanti ke depannya Anda bayangkan, ya, sekarang memang baru dijalankan satu proyek menambahkan Anda backup emas 1 kali setiap bulan, setiap kali ada profit. Ya, kalau misalkan 2 proyek sudah dijalankan, berarti Anda menerima penambahan emas dan benefit lainnya dari 2 proyek. 3 proyek, 3 kali. 4 proyek, 4 kali, dan seterusnya. Ya, backup emas akan terus bertambah di masa depan, tapi Nagaya tetap 50 juta. Ya, saya ingin menekankan di sini bahwa Nagaya ini adalah utility coin, bukan security token, ya, karena setiap koin Nagaya bukan merupakan representatif dari saham perusahaan, ya, jadi ada bedanya di situ. Ya, jadi Anda bayangkan, Anda memegang Nagaya di backup emas, emasnya bertambah dari waktu ke waktu, ya. Anda bisa lihat ya di dalam data di chart ini, mayoritas aset-aset kripto di luar sana, tadi yang kita lihat mayoritas nilainya drop. Anda bisa lihat yang warna biru. Ya. Kenapa? Gara-gara mereka itu sekedar angka, hanya mempunyai nilai market. Kalau mereka cuma angka dan hanya punya nilai market, akan dengan mudahnya digoyang oleh pasar. Dan kalau dia tidak punya utilitas atau value yang jelas, akan didump oleh para holdernya. Anda kalau memegang aset kripto yang tidak ada value-nya, Anda dump nggak? Ya, ngapain saya pegang?
Ya, itulah yang kami coba buat berbeda di Nagaya. Kami ingin mencoba menyelesaikan kendala ini. Anda bisa lihat di Nagaya warna hijau itu adalah backup emas. Dan backup emasnya sedikit-sedikit bertambah. Ya, sedikit-sedikit. Ya memang kita nggak bilang misalkan bertambahnya berapa gitu ya. Sedikit-sedikit. Tapi dia bertambah. Yang berarti Anda ke depannya daripada Anda jual di bawah harga emas, Anda lebih baik pegang dong. Ya, dan Anda gak akan terlalu khawatir untuk memegang Nagaya karena dalamnya ada emasnya. Ya, dan dia tidak akan mau turun di bawah nilai emas yang membackup karena Anda pun sebagai holder gak akan mau ngedam di bawah nilai emas yang membackup. Setuju? Ya, itu adalah konsep yang sedang kita bangun di Nagaya. Ya, itulah kenapa Nagaya disebut sebagai aset hybrid crypto aset. Ya, kita lihat nilai emas dari dulu sampai masa depan nilainya pasti naik terus. Ya, walaupun pasti ada ya penurunan, tapi kalau kita tarik secara jangka panjang dia itu nilainya naik. Bitcoin tidak ada backup emasnya tapi naiknya sangat luar biasa. Betul? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan Nagaya? Nagaya sistemnya dengan Bitcoin sama tidak? Hampir sama, sama-sama aset kripto, sama-sama pakai blockchain. Bedanya, Nagaya di backup oleh emas murni. Dan emasnya bisa bertambah lagi. Nagayanya jumlahnya terbatas, cuma ada 50 juta, emas pun jumlahnya terbatas. Bagaimana menurut Anda nilai Nagaya ke depannya? Diharapkan akan terus naik. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda transparansinya seperti apa. Transparansi dari perusahaan Nagaya. Anda boleh cek di luar sana. Apakah ada perusahaan aset digital yang menunjukkan transparansi seperti Nagaya? Ya, dan ini semua tidak diharuskan. Ya, karena Nagaya ini mau membangun kepercayaan dan nilai. Dan senjata utama kita adalah legalitas dan transparansi. Ya, yang pertama ini adalah transparansi emas. Anda bisa lihat emas yang dibeli dari mana, berapa kilogram atau berapa gram ya, yang beli siapa dan sebagainya. Nah, ini adalah proses penyimpanan ya, proses penyimpanan emas di tempat penyimpanan yang bernama The Reserve ya, The Reserve di Singapura. Kita akan lihat sama-sama ya. Ini adalah CEO Nagaya, Pak Yohanes Chandra, dan Chief Communication Officer Nagaya, yaitu Kong Hui Hui. Ini adalah emasnya. Ini baru terjadi dalam bulan April ya, di dalam bulan April penyimpanan emas batch kedua. Nah, ini ditayangkan secara live. Para Nagaya holders bisa melihat ya, dan bisa menyaksikan sendiri penyimpanan emas. Ini adalah tempat penyimpanan yang bernama The Reserve ya. Dulunya namanya adalah The Safe House Singapore. Sekarang namanya sudah berubah menjadi The Reserve. Ini adalah co-founder dari Nagaya Technologies, yaitu Ibu Yuli Yolanda. Nah, ini adalah proses penyimpanan emasnya, Anda bisa lihat ya. Jadi setiap kali kita menyimpan emas, kita usahakan selalu mengajak witness atau saksi dari berbagai negara agar mereka bisa melihat penyimpanan emas tersebut. Ya, kita nggak tahu, mungkin Anda bisa ikut untuk penyimpanan emas ke depannya. Ya. Nah, jadi tempat penyimpanan, kotaknya di mana, bukti penyimpanannya, semua Anda bisa lihat ada di dalam back office Anda ya. Kemudian disegel, dikunci, kemudian disegel. Video ini ada di dalam social media Nagaya Technologies di YouTube. Anda bisa cek ya, Anda bisa masuk. Nah, jadi seperti itulah transparansi dari emas di Nagaya. Kita mau apa adanya ya dengan Anda. Ini adalah transparansi proyek yang sudah jalan ya. Proyek yang sudah jalan yang pertama adalah pertambangan nikel ya. Dan setiap bulan menampilkan laporan laba rugi. Anda juga bisa cek ada di dalam back office Anda. Ya, jadi Anda bisa lihat tiap bulan performanya seperti apa, net profitnya berapa dan sebagainya, Anda bisa lihat ada di dalam.
Nah, ini adalah kantor kita. Kantor kita ada di Singapura dan di Korea Selatan. Singapura ada di Geylang Road, tepatnya di The Grand Plus, nama tempatnya, ya, nama gedungnya. Di Korea Selatan itu ada di Gangnam. Juga websitenya ada di dalam, alamatnya ada di dalam website. Ini adalah tim manajemen kita. CEO adalah Pak Yorat Yohanes Chandra. Beliau lulusan Jerman, ya, sudah berada di dunia kripto, IT, Bitcoin itu dari tahun 2011. Ya, jadi beliau bersama tim lah yang membangun blockchain dari Nagaya. Co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda. Beliau adalah seorang entrepreneur, pengusaha, ya, di beberapa negara usahanya, tapi beliau berbasis di Singapura, ya. Chief Business Development Officer adalah Profesor Jung Hee Chul, ya, beliau mantan profesor, ya, dosen, dan juga mantan anggota dari pemerintahan Korea Selatan. Ya, beliaulah yang menghandle operasional di Korea Selatan. Chief Marketing Officer yang baru bergabung adalah Mr. Bruce Davis, ya, beliau entrepreneur juga dan juga CEO untuk banyak perusahaan-perusahaan. Beliau berbasis di Utah, Amerika Serikat, ya, menjadi bagian dari keluarga besar Nagaya Technologies. Chief Digital Media adalah saya. Ya, saya sebelum bergabung di Nagaya Technologies, saya seorang trainer dan konsultan untuk beberapa perusahaan-perusahaan sebelum akhirnya bergabung di keluarga besar Nagaya Technologies. Dan Chief Communication Officer adalah Koh Hui Hui, ya, beliau adalah mantan ketua dari Marketing Communication Singapore Airlines. Ya, jadi Anda bisa lihat, ya, berbagai background. Advisor kita adalah Bapak Muhammad Nizam Ismail, mantan Deputy Directornya Monetary Authority of Singapore. Jadi Anda perhatikan, ya, yang menjalankan konsep Nagaya ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen Nagaya datang dari berbagai background. Karena kami percaya teknologi saja tidak cukup untuk membangun sebuah aset. Kita juga butuh bisnis konsep yang jelas. Itulah kenapa kita bisa lihat, ya, ada backgroundnya pengusaha, backgroundnya pemerintahan, background IT, background perbankan, finance. Kita semua bergabung agar kita bisa membangun konsep aset digital yang bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya pemegangnya dan juga bisa memberikan kenyamanan bagi mereka yang menerimanya. Itulah komitmen kami di Nagaya. Nah, ini adalah komunitas kita. Kita sudah punya holder di per video ini dibuat di 78 negara. Ya. Dan memang sekarang mayoritas holder kita ada di Asia paling banyak. Ya, tapi kita juga sedang mensosialisasikan Nagaya ini ke lebih banyak negara di seluruh dunia. Bagi Anda yang menyaksikan, apakah foto Anda ada di sini? Oke. Nah, ini adalah ketika kita dipercaya, ya, diundang saya dan Pak Yohanes Chandra untuk berbagi tentang konsep Nagaya di Dubai DAO Consensus Summit, ya. Itu luar biasa sekali, ya, kita bisa berbagi tentang konsep Nagaya ini. Nah, kami juga ingin berkolaborasi dengan Anda dimanapun Anda berada, ya. Jadi kita bisa sama-sama berhasil, sama-sama menang. Kontak kami, ayo kita lihat bagaimana kita bisa kolaborasi bareng-bareng, ya, dan sama-sama mendukung satu sama lain. Nah, ini yang luar biasa, ya. Mayoritas aset-aset kripto di luar sana itu menjual sebuah utilitas yang mungkin terkadang masih target atau masih rencana. Ya, itu sudah dijadikan roadmap. Nah, di Nagaya tidak seperti itu. Memang CEO Nagaya, Pak Yohanes Chandra, ini orangnya agak idealis, ya. Beliau hanya mau tampilkan utilitas yang memang sudah pasti, sudah MOU. Nah, ini adalah salah satu yang paling luar biasa, ya. MOU dengan Sesung Corporation Limited. Nah, Sesung Corporation Limited ini adalah developer dan mereka membangun sebuah shopping center, ya, namanya adalah P4 Lala Square. Nah, jadi ada P1 sampai P7. P4-nya ini di tengah ini akan dibangun menjadi sebuah mall pintar, ya, menggunakan AI, kios, construction system, dan juga blockchain. Jadi Anda bayangkan, shopping center ini dari ujung ke ujung, pembayaran hanya bisa menggunakan cryptocurrency.
Ya, satu-satunya di dunia shopping center yang nanti akan seperti itu. Ya, sekarang sudah dibangun, tahun 2023 akan operasional. Dan dari sekian banyak cryptocurrency yang ada di luar sana, mereka hanya memilih satu yang akan dijadikan sebagai alat tukar di seluruh P4 Lala Square. Dan yang mereka pilih adalah Nagaya. Jadi kalau Anda sebagai holder Nagaya, nanti Anda bisa datang ke P4 Lala Square dan Anda bisa belanja. Kalau Anda datang ke sana dan Anda belum punya Nagaya, Anda harus terlebih dahulu menukar koin, Dogecoin, Ethereum, Binance Coin Anda dengan Nagaya. Ataupun kalau Anda bawa fiat currency, Anda harus tukar dulu dengan Nagaya. Luar biasa. Ya, satu-satunya di dunia, revolusioner. Nah, yang Anda harus pertanyakan adalah, kenapa mereka sebagai pihak developer besar mau memilih Nagaya sebagai alat tukar dan bukan koin-koin lainnya? Silakan Anda tanyakan sendiri kepada diri Anda. Ya, nah ini adalah alat pembayaran yang sedang kita persiapkan ya nanti untuk digunakan di P4 Lala Square. Nah, selain itu ya Nagaya juga sudah tanda tangan MOU dengan Truezyme Corporation Limited ya, perusahaan kecantikan dan kosmetik dari Korea Selatan. MOU ini baru terjadi di tahun 2022 awal ya. Nah, ini adalah kantor Truezyme ya. Jadi nanti Anda sebagai Nagaya holder, Anda bisa membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh Truezyme dan Anda bisa mendapatkan privilege seperti bonus, promo dan sebagainya ya. Nah, ini saya skip saja. Anda juga bisa melihatnya, ini ada di Telegram ya. Nah, ini adalah CEO dan founder dari Truezyme, Miss Hong Gyuri. Kita lihat proses penandatangan MOU-nya. Nah, ini adalah penandatangan MOU-nya, Anda bisa lihat ya. Dihadiri oleh, sebentar tadi ke skip ya. Dihadiri oleh CEO dari Nagaya, Pak Yohanes Chandra, dan juga Chief Business Development Officer dari Nagaya, Profesor Juk Hee-chul. Nah, Anda bisa melihat ya. MOU Truezyme dengan Nagaya Technologies. Kemudian Nagaya juga sudah menandatangani MOU dengan Korean Micro Enterprise Association. Nah, ini yang luar biasa. Ya. Mereka adalah asosiasi UMKM di Korea Selatan. Dan nantinya mereka akan bisa membayar ya, misalkan restoran ataupun misalkan supermarket atau tempat beli minum, Anda bisa bayar dengan Nagaya hanya dengan scan barcode. Ya, izinkan saya perkenalkan kepada Anda Nagaya Pay Partners, ya, payment platform yang sedang dibangun oleh Nagaya Technologies. Test drive-nya, pilotnya itu nanti akan di perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh Korean Micro Enterprise Association. Luar biasa tidak? Nagaya ini masih di tahap awal bagi Anda yang sedang menyaksikan. Belum listing, tapi sudah dipercaya oleh organisasi-organisasi dan institusi besar di Korea Selatan. Dan sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Korea Selatan. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, kenapa? Kok bisa? Ya, sementara banyak koin-koin yang sudah di market bahkan di luar sana kehilangan nilai mereka, Nagaya mendapatkan pengakuan yang sangat banyak. Dan Anda sudah melihat ya konsep Nagaya dan Anda bilang, waduh saya mau dong mendapatkan Nagaya. Ya, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah Anda buat dulu Nagaya Wallet secara gratis. Nah, saya rekomendasikan silakan hubungi yang memberikan Anda informasi ini agar Anda bisa diberikan link untuk mendaftar. Atau Anda juga bisa langsung masuk ke nagaya.co/vo/register. Atau Anda bisa lihat di dalam website ya. Tadi Recording in progress. Kemudian Anda top up USD Wallet, ada beberapa cara untuk Anda bisa top up ya. Bisa bank transfer, bisa crypto. Bank transfer ini langsung ke rekening Singapura ya, kalau Anda memang mau seperti itu. Dan Anda setelah itu purchase Nagaya.
Ya, dimanapun Anda berada, silakan hubungi yang memberikan Anda informasi tentang Nagaya atau hubungi kami dari manajemen kami, dengan senang hati akan membantu Anda. Kesejahteraan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi di masa depan ditentukan oleh keputusan yang Anda ambil hari ini. Satu hal yang harus saya tekankan, ya, Anda dan teman-teman Anda percaya atau tidak percaya dengan Nagaya, mau beli Nagaya sekarang atau nanti, Nagaya tetap akan menyentuh $100 dan lebih. Ya, yang jadi pertanyaan adalah Anda mau jadi bagian dari kenaikan tersebut atau Anda ingin menyaksikan dan nanti baru jadi bagian. Keputusan ada di tangan Anda.